Bab 453 Perubahan 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Baru saja. Arthur Leywn. Saat aku membawa Sylvie dan Caira kembali ke ruang singgasana untuk yang ke-10 kalinya selama 2 hari terakhir, aku tidak bisa menahan kilasan kekesalan yang melintas di dalam diriku. Edirit dan 2 naga muda lainnya sudah ada di sana, tapi Charon dan Winsome belum tiba. Aku tahu dari ekspresi Edirit yang agak bosan bahwa pencarian mereka, sekali lagi, tidak membuahkan hasil. Wright lainnya, yang jika penglihatan Sylvie benar, termasuk setidaknya sisa-sisa dari 2 kelompok pertempuran, telah lenyap seluruhnya. Sepertinya tidak mungkin mereka menyerah begitu saja dan pulang ke rumah, Sylvie memproyeksikan ke dalam pikiranku. Mereka pastinya di luar sana menunggu waktu mereka, bahkan jika kita telah menunda serangan mereka terhadap Charon dan Etistin. Charon telah menugaskan 3 naga untuk membantu mencari Etistin dan daerah sekitarnya. Dia tidak secara aktif menghambat pekerjaan aku dengan cara apapun, namun dia hanya menyediakan sedikit waktu yang berharga untuk konferensi strategis bersama dan langsung menolak mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk upaya tersebut. Sepertinya mereka ingin para Wright menyerang, renung Regis. Sepertinya mereka sedang memancing mereka atau semacamnya. Sylvie menggelengkan kepalanya saat dia mengamati wajah naga lainnya dengan hati-hati. Tidak, menurut aku mereka benar-benar yakin bahwa ancamannya minimal. Bahwa kehadiran mereka akan mencegahnya. Mereka tidak bodoh, mereka memahami perintah mereka dan bahaya yang ditimbulkan, tetapi mereka tidak dapat menerima bahaya itu sebagai nyata. Bertengger seumur hidup di puncak kekuasaan dan otoritas di Epeotus telah meyakinkan mereka bahwa mereka akan menang, apapun yang terjadi. Kalian semua berbicara lagi di kepala kalian, bukan? Caira berkata, suaranya rendah, saat dia berjalan di sampingku. Aku memucat, memberinya tatapan bersalah. Maaf, karena kebiasaan. Caira mengabaikan permintaan maafnya, tatapannya beralih ke ketiga naga itu. Aku rasa aku akan terbiasa jika kamu menemani aku cukup lama. Aku tidak ingin kamu merasa tidak diterima, jawabku cepat. Aku hanya terus bertanya apakah kamu ingin kembali ke Kam-Alakrian karena, mataku beralih ke naga, aku tahu kamu belum mendapatkan pengalaman terbaik dengan mereka sejauh ini. Caira memberiku senyuman masam. Aku dikirim ke sini oleh Nona Sris sebagai perwakilan, jadi mengesampingkan pengalaman pribadi aku akan tetap tinggal untuk memenuhi tugas itu. Kami kembali ke dalam keheningan yang tegang sampai Charon tiba beberapa menit kemudian, berjalan ke ruang singgasana dengan santai seolah-olah dia sedang keluar untuk jalan-jalan santai di sore hari. Curtis Glider terus berjalan di sisinya dan memberiku lambaian tangan yang familiar, meskipun tidak terlalu ramah, ketika dia melihatku menunggu. Masih belum ada tanda-tanda aktivitas Wright lagi, Edirit segera mengkonfirmasi ke Charon, mengalihkan perhatian. Dengan segala hormat, Tuan, aku pikir kita hanya membuang-buang waktu. Charon berhenti dan tersenyum, tangannya terlipat di belakang punggung. Dia mengangguk seolah dia sudah menduga berita ini. Sepertinya eksekusimu terhadap pengintai mereka telah mengakhiri ancaman ini, Arthur. Kamu telah menjelajahi separuh sapin sekarang. Dengan elemen kejutan yang tidak lagi menguntungkan mereka, menurutku aman untuk mengatakan bahwa Wright telah membatalkan serangan ini. Kita tidak bisa mengetahuinya, tapi, aku menghela nafas, menghilangkan rasa frustasiku dengan hal itu, mungkin kamu benar. Tentu saja itu adalah masalah visi masa depan. Tetua Rinia telah mencoba yang terbaik untuk menanamkan fakta ke dalam kepalaku bahwa bereaksi terhadap penglihatannya, mengubah apa yang diramalkan, membawa serta bahaya yang melekat padanya. Lagi pula, pencarian sudah mulai menarik perhatian masyarakat, Curtis menimpali. Orang-orang telah memperhatikan kehadiranmu, Arthur, dan ini menimbulkan berbagai macam rumor yang mengkhawatirkan setelah ledakan di luar kota. Aku melirik Curtis, mengingat penglihatan itu. Menyaksikan kematian keluarga Glider membuatku bertindak gegabah, tapi aku tidak menyesalinya. Karena tidak ada cara untuk mengetahui kapan serangan itu akan terjadi, penundaan berisiko membuat masa depan menjadi kenyataan. Di sisi lain, menunggu jebakan muncul dapat menghabiskan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, yang berharga bagi aku. Saat aku benar-benar menemukan pengintai Wright, sudah terlambat untuk melakukan apapun selain mengejar. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, pikir Sylvie. Melihat ke belakang mungkin sempurna, namun bahkan visi pun tidak dapat membantu kita melihat semua hasil. Ah, baiklah. Kamu tahu apa yang mereka katakan, prajurit yang tidak pernah melakukan kesalahan menerima perintah dari seseorang yang melakukan kesalahan, Regis menambahkan. Aku tidak yakin bagaimana hal itu dapat diterapkan, pikir aku kembali. Regis berputar-putar di sekitar inti tubuhku, wujud inkorporealnya bersenandung geli. Tidak apa-apa, sungguh, aku hanya ingin merasa diikut-sertakan karena kita hanya membagikan sedikit hikmah, kau tahu. Aku menahan desahan bangunan dan mengalihkan perhatianku kembali ke Charon. Nah, Arthur, kuharap kita punya waktu untuk berbicara empat mata. Kamu sibuk sekali, aku hampir tidak punya waktu sama sekali untuk berbicara dengan sepupuku. Charon mengangkat tangan saat aku mulai membalas, menghentikanku. Aku belum akan menarik naga tambahan yang kubawa ke Etistin, tapi menurutku kota ini bisa hidup tanpamu dan Sylvie selama beberapa jam. Pada akhirnya, yang bisa aku lakukan hanyalah setuju.
Edirit dikirim kembali ke tugasnya, dan Curtis mengucapkan selamat tinggal kepada kami semua saat dia bergegas ke pertemuan lainnya. Menawarkan lengannya pada Sylvie, Charon memimpin, dengan mudahnya membuat obrolan tak berarti tentang keadaan kota dan benua, apa pendapatnya tentang segala hal mulai dari orang-orang hingga makanan, dan gosip sejenis lainnya. Ruang tamu yang dia bawa untuk kami sangatlah mewah, jelas merupakan peninggalan dari masa sebelum perang. Struktur pertahanan kota dan istana tertinggal sejenak saat kami memasuki ruangan putih dan emas, semuanya garis halus dan mewah. Perabotannya tampak seperti jarang digunakan, permadani mewahnya tampak terang seperti baru ditenun pagi itu, dan meskipun perapian besar terbuka menyala dengan gembira, tidak ada noda tanah atau abu di atasnya. Permukaan putih. Winsome berdiri dengan punggung menghadap perapian, memperhatikan dengan tenang saat kami masuk. Dia sudah menyerah untuk memaksa Sylvie segera kembali ke Epeotus, tapi aku yakin dia sudah menghubungi tuannya untuk meminta instruksi. Jika Kezes mencoba memaksakan masalah ini. Yah, aku masih belum yakin apa yang akan kulakukan. Aku masih belum membaca tentang Charon, yang masuk akal atau lebih sabar dan kurang jelas dalam manipulasinya dibandingkan Winsome. Ketidakpastian membuatku lebih waspada terhadap naga yang terluka itu daripada naga yang keras kepala seperti Vajrakor, namun dia bisa menjadi sekutu yang berpotensi menarik. Jika dia didorong oleh sesuatu selain kesetiaan buta kepada Kezes, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan bekerja bersamanya, pikirku sambil melihat ke belakang. Loyalitas sudah terbukti menjadi masalah yang sulit untuk diatasi. Secara khusus, Katin dan Curtis Glider menempati posisi yang mengkhawatirkan. Secara khusus, aku merasa tidak nyaman dengan betapa dekatnya mereka dengan Charon dan tentaranya. Sudah, Sylvie mengirim, menanggapi pikiranku. Ingat, mereka sudah berbulan-bulan berlalu, dan kekuatan persuasi para naga jauh lebih kuat daripada yang bisa ditangani kebanyakan manusia. Mereka tampaknya terpikat secara problematis, Regis menambahkan mengacu pada Gliders. Kita lihat saja nanti, aku kirim kembali. Nyonya Sylvie, aku minta maaf karena situasi urait ini telah menunda kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan baik, kata Charon sambil menutup pintu ruang tamu di belakang kami. Aku menantikan kesempatan untuk bertemu kamu lagi sejak mengetahui kelangsungan hidup kamu. Kamu dipandang sebagai sebuah teka-teki di antara klan, dan itu terjadi sebelum kejadian baru-baru ini. Aku membiarkan Sylvie memimpin pembicaraan. Aku tahu aku telah terlalu memaksakan diri beberapa hari terakhir ini, mencoba memaksakan keseimbangan antara diriku dan para naga. Sylvie memiliki posisi yang lebih baik untuk berbicara secara setara, memanfaatkan hubungannya dengan Kezes, tetapi hanya jika aku menahan diri. Tautan antara pikiran kami memungkinkan kami untuk berbicara secara terpadu bila diperlukan, saling memberi pengetahuan pada setiap respons. Hal itu menjadi sangat jelas bagiku ketika Arthur dan aku berlatih di Epeotus, kata Sylvie ringan sambil bergerak mengelilingi ruangan dan mengagumi dekorasinya. Kezes mengisolasi aku dari banyak hal agar aku tetap fokus pada latihan, tetapi aku tidak melewatkan tatapan dan bisikan. Silsilah campuran, naga dan basilis, lahir di luar Epeotus dan terikat dengan manusia. Aku adalah sebuah keanehan yang bahkan belum pernah dibayangkan di Epeotus, atau begitulah yang diberitahukan kepadaku. Senyuman Charon terasa hangat meski sedikit kecewa. Benar, meski mungkin bukan cara yang sopan untuk mengungkapkan sesuatu. Ada banyak di antara klan yang membenci cengkeraman ketat Lord Indra padamu. Aku pikir kamu akan mendapati klan kamu cukup menerima kehadiran kamu, seandainya hal itu diizinkan. Namun, pada akhirnya, itu hanya meningkatkan mistikmu. Dia tertawa kecil, lalu tersadar. Ketika diketahui bahwa kamu telah lulus, iya. Itu merupakan pukulan telak bagi klan Indrat. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, asyik dengan percakapan mereka. Aku tidak terlalu mempertimbangkan apa yang dipikirkan naga lain tentang Sylvie. Dia adalah ikatan aku yang pertama dan terutama. Di kepalaku, garis keturunan campurannya dan cucu dari Asura paling kuat di Epeotus selalu hanya tinggal kenangan. Seperti yang bisa kamu lihat, rumor kematianku jelas-jelas dibesar-besarkan, kata Sylvie, dengan nada humor di nadanya meskipun pikirannya menjauh dari mempertimbangkan apa yang terjadi setelah dia mengorbankan dirinya untukku. Aku menghargai apa yang kamu katakan. Aku tidak terlalu memikirkan hubungan aku dengan anggota klan lainnya, jika boleh jujur. Dia bersandar di sandaran sofa dan menatapku. Kami cukup sibuk berperang. Charon berdeham. Tolong, buatlah dirimu nyaman. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan, dan tidak perlu terlalu formal saat melakukannya. Memimpin dengan memberi contoh, Charon pindah ke kursi bersandaran tinggi dengan sulaman daun emas di lengan atas dan bawah. Chaira duduk dengan kaku di ujung sofa, jauh dari Charon, dan Sylvie mengitarinya untuk duduk di sampingnya, menggunakan tubuhnya sendiri seperti perisai. Aku merasakan Chaira segera rileks, dan harus menghargai keanggunan ikatan sosial aku. Regis memilih momen itu untuk terwujud, muncul dari bayangan lembut di sekitar kakiku. Dia pergi ke Chaira dan duduk di sisi lain di tepi sofa. Karena tidak bisa menahan diri, dia berbalik dan melotot ke arah Winsome sebelum menetap dengan sikap mengancam. Winsome, yang berada di dekat api unggun, pura-pura tidak memperhatikan. Charon memeriksa Regis dengan serius. Aklorit makhluk hidup yang lahir dari ether, renungnya. Kalian bertiga sama uniknya secara individu seperti dalam sebuah kelompok, bukan? Jadi,
Apakah kamu sudah memikirkan kemungkinan yang tepat terkait para Wright? Tanyaku sambil duduk di tepi kursi malas yang mewah. Bahkan jika mereka telah mundur dari Etistin dan membatalkan serangan terhadapmu, mereka pasti masih berada di Dicaten. Mempertimbangkan kata-kataku dengan hati-hati, aku menambahkan, entah berapa banyak. Tentu saja lebih dari satu kelompok pertempuran. Charon sepertinya memikirkan jawabannya sebelum akhirnya berkata, jika para Wright menyerang aku, atau penjaga lainnya, secara langsung, aku yakin kami akan mampu mempertahankan diri. Melihat ekspresi khawatir di wajahku, dia melanjutkan, aku mengerti bahwa Agrona menyebut para Wright ini sebagai pembunuh Asura, dan tidak diragukan lagi mereka mampu menurut standar lesuran. Tapi aku yakinkan kamu, aku bukanlah mangsa yang mereka buru. Dan para naga sedang berpatroli. Tanyaku sambil menyilangkan tanganku. Berapa banyak yang kamu punya? Sepertinya Keses tidak mengirim banyak dari kalian. Apakah kamu bersedia membiarkan orang-orang kamu dijemput satu persatu? Charon mengangguk sedikit saat aku berbicara. Aku sangat menghargai bahaya di sana, dan aku akan menyesuaikan patroli untuk memastikan kerabat aku bergerak berpasangan. Jika diperlukan, mereka dapat mundur dan meminta bala bantuan tambahan. Dia sedikit memiringkan kepalanya. Apakah itu memuaskanmu? Chaera mencondongkan tubuh ke depan dengan sikunya, mata rubinya tertuju pada naga itu. Bagaimana dengan penduduk negeri ini? Apa yang bisa menghentikan para Wright melancarkan serangan tabrak lari di seluruh Dicaten untuk menyebarkan perselisihan dan kekacauan? Atau, jangan sampai kita lupa kenapa kita sebenarnya ada di sini, menyerang para Alakrian yang diasingkan ke gurun di luar pegunungan. Seris masih membutuhkan bantuan para naga untuk memastikan perkemahan Alakrian dipertahankan. Alis Charon terangkat, dan senyuman masam muncul di sudut mulutnya yang penuh bekas luka. Diucapkan seperti Alakrian sejati. Dan mungkin apa yang kamu sarankan adalah sebuah kemungkinan, meskipun Agrona belum pernah menggunakan peralatan terkuatnya untuk pekerjaan kasar seperti itu sebelumnya. Adapun kematian warga sipil, perintah Lord Indrat adalah untuk mencegah pasukan Agrona mengacaukan atau menghancurkan benua ini. Penekanan perlindungan kita tetap pada kota-kota terbesar, paling berpengaruh, dan kaum bangsawan yang memerintah kota-kota tersebut. Tidak pernah menjadi bagian dari persetujuannya bahwa kami akan berusaha melindungi setiap kehidupan di Catian. Oh, ayolah. Kataku sambil mencondongkan tubuh ke depan dan menyatukan jari-jariku. Kamu telah bersusah payah untuk melibatkan diri kamu dengan publik di Catian. Yang aku minta hanyalah Keses membantu aku melindungi benua ini, dan kamu bisa melakukannya dari balik layar, tapi kamu memilih untuk bekerja secara langsung dengan masyarakat, membangun hubungan dan kepercayaan. Aku berhenti sejenak, lalu mengambil risiko. Kau jelas-jelas berusaha mengalihkan persepsi publik dariku dan beralih ke naga dan sekutumu, seperti Glider. Jika kamu membiarkan Wright berkeliaran dengan bebas dan menyerang benua, apa yang akan terjadi pada kebaikan yang selama ini kamu coba kembangkan? Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pertanyaan ini membuatnya terdiam, dan Charon tidak langsung menjawab, jadi Winsome turun tangan mewakilinya. Aku telah membimbing masyarakat di Caten dari generasi ke generasi. Kami selalu berusaha memastikan bahwa mereka sejajar dengan masyarakat Agrona. Itu yang masih kami coba lakukan. Aku melihat ke arah Chaera dan Sylvie untuk mencocokkan tatapan dengan Winsome. Kamu memusatkan kekuatan di beberapa keluarga yang dapat kamu kendalikan dan menghambat pertumbuhan kami melalui artefak lens. Tapi kemudian, kamu melakukannya secara diam-diam. Permainan untuk persepsi publik ini adalah hal baru. Apa yang kamu dapatkan darinya? Tentu saja ini lebih dari sekedar cerita lama tentang dewa yang mendapatkan kekuasaan melalui kepercayaan rakyatnya. Aku menambahkan, nada suaraku terdengar menggigit namun geli. Tidak ada yang terlalu kasar, sela Charon, memberiku senyuman terkatup. Tetapi penting bagi para Dicatian untuk memiliki harapan. Apa gunanya kita menjaga mereka tetap aman jika mereka sendiri telah menyerah pada kegelapan pahit hidup tanpa keyakinan akan masa depan mereka sendiri? Mengenai popularitasmu, senyumnya semakin menegang, terlihat hampir sedih. Keses dengan tepat melihat bahwa perpecahan kesetiaan antara kamu sebagai pelindung yang didewakan dan kerabat aku berpotensi menimbulkan permusuhan di antara para Dicatian. Kami telah berusaha untuk membungkam hal ini dengan memperkuat kepemimpinan orang-orang seperti saudara kandung Glider. Aku mengangguk, tidak mempercayai apa yang dikatakan Charon. Alasannya diucapkan dengan baik dan masuk akal sekaligus omong kosong belaka, namun aku tidak merasakan keinginan untuk melawannya dalam masalah ini. Motivasiku untuk tumbuh lebih kuat tidak pernah mencakup pemujaan terhadap penduduk di Caten, dan aku secara aktif melawan pendewaan yang disebutkan Charon. Bagaimanapun, Chaera menyela saat hening sejenak setelah pidato Charon, strategi tuanmu sepertinya hanya mengandalkan kehadiranmu sebagai pencegah, tapi apa yang kami pelajari membuktikan bahwa strategi telah gagal. Kami sudah berada di sini selama lebih dari 2 hari, dan kamu masih belum menjelaskan apa yang akan kamu lakukan untuk membantu melindungi pengungsi Alakria di Elenoir. Winsome mencemooh, tapi Charon lebih menahan diri dalam menanggapinya, hanya mengatakan, kamu benar. Kami menunggu dia melanjutkan, tapi sepertinya dia tidak berniat menambahkan apapun. Melalui keheningan yang terjadi setelahnya, aku merasakan beberapa tanda tangan mana bergerak dengan sengaja menuju ruang tamu. Charon dan Winsome juga sudah menyadarinya, dan Winsome bergerak menuju pintu. Di sini, sebuah suara yang sangat feminin berkata, bernada panik, dan pintu ruang tamu terbuka ke dalam.
Lira Dreyde memandangku dengan mata berbingkai merah, bahunya naik turun seiring napasnya yang nyaris tak terkendali. Dia mengambil beberapa langkah terbata-bata ke dalam ruangan, kakinya terseret melintasi marmer. Dia jelas kelelahan, tanda mananya lemah. Aku mendorong diriku keluar dari tempat dudukku. Apa yang telah terjadi? Dia membuka mulutnya untuk berbicara tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya dan dia membuang muka. Katin berdiri dengan ragu di aula di belakangnya. Dia terbang masuk, mengatakan ini penting. Kita sedang rapat, ejek Winsom, menatap Katin, yang mundur. Mengapa kamu membiarkan pion Fritra ini begitu jauh di dalam istana? Damai, kata Charon lembut. Telah terjadi serangan, bukan? Tatapannya beralih ke arahku saat tatapanku tertuju padanya, mata kami terhubung untuk sesaat. Deurites, kataku, kata-kata itu hampir seperti erangan saat keluar dari bibirku. Lira menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk. Matanya terpejam rapat, giginya terlihat seperti geraman kebinatangan. Kata-kata tertahan melalui giginya yang terkatup, dia berkata, Oludari dan para Urait. Aku merasakan alisku terjepit karena kebingungan. Dari. Salah satu penguasa Agrona, kata Caera. Wajahnya pucat, mata merahnya tertuju pada Lira saat dia setengah berdiri, lalu perlahan-lahan merosot kembali ke sofa, tangannya mengarah ke wajahnya. Ada penguasa di sini di Dicaten. Aku merasa tidak enak badan, sepertinya aku melewatkan beberapa konteks penting dalam percakapan ini. Lira, aku ingin kamu fokus. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Tolong, aku menambahkan dengan lebih lembut. Charon pindah ke rak rendah di sepanjang salah satu dinding tempat beberapa botol dan gelas diletakkan. Dia menuangkan segelas penuh cairan merah dan mengulurkannya untuk Lira. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadarinya, tetapi ketika dia menyadarinya, hidungnya berkerut karena jijik. Tangannya tersentak ke arah kaca, dan sesaat kupikir dia akan menjatuhkannya dari tangan Charon, tapi dia sepertinya menyadari apa yang dia lakukan dan menariknya kembali. Menelan dengan berat, dia melihat melewati naga itu dan fokus padaku. Aku minta maaf, Bupati. Ini bukan bagaimana. Belum. Dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri tegak. Charon perlahan menurunkan gelasnya dan mundur selangkah untuk memberinya ruang. Penguasa Oludari dari Truaci tiba di salah satu perkemahan, sangat membutuhkan perlindungan. Dia kelihatannya percaya. Permintaannya sulit dimengerti, tapi dia takut pada Agrona, menyiratkan bahwa penguasa tinggi berada di balik kematian Sovereign Exeges dan akan datang menjemputnya juga. Kebingunganku semakin dalam ketika dia berbicara. Mengapa Agrona membunuh sekutunya sendiri? Terutama yang paling kuat, aku melihat Charon dan Winsom untuk mendapatkan dukungan. Kedua naga itu bertukar pandangan yang tak terbaca, suatu pemikiran tersembunyi melintas di antara mereka. Aku tidak yakin, kata Charon setelah beberapa saat, tapi para basilis tidak pernah setia. Bukan untuk diri mereka sendiri atau asura lainnya. Dia mengoceh, mengatakan sesuatu tentang pekerjaannya yang belum selesai. Alis Lira berkerut saat dia berkonsentrasi. Dia mengatakan ada lapisan di dunia, dan bahwa dia telah merasakan peningkatan tegangan permukaan dari sebuah gelembung yang siap meledak. Ocehan orang gila yang paranoid, kata Winsom, mengabaikan kata-kata Lira. Tidak ada petunjuk mengapa Agrona memburunya. Mungkin dia salah. Jika dia adalah penguasa terakhir, melihat yang lain jatuh satu persatu kemungkinan besar akan membuatnya gila. Beberapa fakta kecil yang telah aku baca sejak lama terlintas di benak aku. Yang terakhir, bukankah ada 5 orang, dan kemudian penguasa tertinggi sendiri? Caera lah yang menjawab. Sovereign Hiernos tidak pernah terlihat di depan umum selama beberapa dekade. Dia terkadang secara tidak sopan disebut sebagai penguasa tak terlihat. Kami yakin dia sudah mati, kata Winsom acuh tak acuh. Mungkin dia korban pertama pembunuhan saudara Agrona. Aku tidak tahu atau tidak terlalu peduli. Ruangan itu hening beberapa saat, lalu Lira melanjutkan ceritanya, suaranya tegang karena emosi yang tertahan. Para Urait tidak jauh di belakang Oludari. 4 dari mereka berperang, desa, menghancurkan, begitu banyak orang yang tewas. Tatapan Lira, yang tadinya melayang ke lantai, tiba-tiba beralih ke diriku, keputusasaan tertulis di garis wajahnya. Kamu, Arthur, mereka menyalahkanmu. Mengatakan itu. Mereka ada di sana karena aku mengalihkan serangan terhadap Etistin, aku menyelesaikannya. Dia mengangguk. Akhirnya, dia bergerak, setengah tersandung ke kursi terdekat sebelum merosot ke kursi itu, wajahnya di tangan. Mereka mengalahkannya, membawanya pergi. Dan mereka memberi peringatan pada Seris. Ekspresi Charon meningkat. Peringatan apa? Itu, Lira mengatupkan giginya, memotong dirinya sendiri. Melirik dariku ke Charon, dia menjilat bibirnya dan memulai lagi. Bahwa ini belum berakhir. Mereka membiarkan kami hidup karena Agrona ingin membunuh kami sendiri. Mataku menyipit saat aku memandangnya. Dia berbohong, aku hampir yakin akan hal itu, tapi bagiku tidak. Dia tidak ingin para naga mengetahui apa yang sebenarnya dikatakan para Urait. Yang mungkin berarti itu adalah sesuatu yang akan membahayakan perlindungan mereka terhadap Alakrian, tambah Sylvie. Untuk semua kebaikan yang tampaknya diberikan oleh perlindungan bagi mereka, Regis menimpali. Masih ada lagi, lanjut Lira, menarik sesuatu dari perangkat dimensinya.
Dia mengulurkannya padaku. Seris menyuruhku untuk segera membawakannya padamu. Aku dengan hati-hati mengangkat disk kecil dari tangannya. Dilihat dari teksturnya yang halus dan warnanya yang putih pucat, aku yakin itu diukir dari tulang. Sebuah rune berlumuran darah telah terukir di permukaannya, dan itu memancarkan tanda mana yang kuat. Berfokus pada mana, aku menyelidikinya dengan ederku. Segera, sumber mana lain beresonansi dengannya dari jauh, berdering seperti bel di kejauhan. Oludari. Itu diukir dari tulangnya, Regis memberitahuku sambil mengendus cakram di tanganku. Apakah Seris tahu artefak apa ini? Tanyaku pada Lira. Dia mengangguk. Aku menggerakkan ibu jariku melintasi permukaan yang halus, menelusuri punggung tempat rune itu terukir. Caera, yang telah menunggu dan menonton, masih tetap kaku saat mendengarkan penjelasan Punggawa, mengambil napas dengan gemetar. Apakah darahku masih hidup? Lira memandangnya seolah baru pertama kali melihatnya. Aku tidak tahu. Arthur, kita harus kembali ke desa Alakrian. Dia berhenti sejenak seolah mempertimbangkan kata-katanya, hampir terlihat terkejut dengan pikirannya sendiri. Aku perlu memastikan Corbett, Lenora, dan yang lainnya aman. Beri Lira waktu istirahat, dan dia akan mengantarmu. Caera menatapku dengan aneh dan kecewa tapi dengan cepat menutupinya. Tentu saja. Kepada Charon, aku berkata, orang-orang Alakrian itu membutuhkan bantuan. Aku memahami keraguan kamu, namun serangan bukan lagi situasi hipotetis yang sedang kita diskusikan. Mereka meletakkan senjata mereka, membangun rumah di tanah di Catian, dan mempertaruhkan kemarahan Agrona. Charon menatapku dengan ragu. Apakah kamu khawatir tentang bahaya yang ditimbulkannya? Tanyaku lebih tegas. Kalau begitu pertimbangkan betapa berbahayanya mereka jika mereka terpaksa kembali ke Agrona karena kita meninggalkan mereka di pantai kita sendiri. Mata Charon mengeras, dan melalui bekas lukanya aku tiba-tiba melihat kemiripannya dengan Keses. Atau, apa yang akan terjadi jika kita secara proaktif memberantas potensi risiko yang ditimbulkan oleh para pengungsi ini dan menyelesaikannya? Kepala Caera dan Lira tersentak, wajah mereka menjadi pucat. Jenderal Aldir mengikuti perintah Keses untuk menumpahkan darah orang yang tidak bersalah juga, kataku, berbicara perlahan dan membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Beraninya kamu, niat Winsome berkobar, membuat Caera dan Lira tersingkir. Regis dan Sylvie tetap diam dan tenang, sikap luar mereka tidak terpengaruh. Charon memberi isyarat kepada Winsome agar tenang, lalu menghela napas dan mengangguk. Aku akan mengirimkan 2 naga dan menyesuaikan rute patroli melalui bis Glades. Namun kami akan mengawasi para pengungsi, ini sama seperti kami melindungi mereka. Aku mengulurkan tanganku, dan dia meraihnya dengan kuat. Pastikan Lira Dreide dan Caera sampai di sana dengan selamat juga, bukan? Di kepalaku, aku melanjutkan, mengirimkan instruksi pada Sylvie juga. Charon mengangguk lagi lalu melepaskan cengkeramanku. Dan apa sebenarnya yang akan kamu lakukan, Arthur? Berbalik ke arah pintu, aku kembali melakukan ping ke artefak tersebut, mengukur lokasi respons dering di kejauhan. Itulah yang akan kami lakukan, penjaga.